Shalom, selamat pagi untuk Bapak Dr. Nermansyah, SPD, MPD, dan juga teman saya yang terkasih. Perkenalkan, nama saya Poni Manik dari Prodi Biologi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dalam bentuk video yang di dalamnya menjelaskan tentang pertemuan selama bahasa Indonesia yang di bawah bimbingan Bapak Nermansyah, SPD, MPD. Saksikan videonya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pertemuan pertama, yaitu hakikat dan perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional berdasarkan UU RI nomor 24 tahun 2009 dan berasal dari ragam bahasa Melayu. Setelah proklamasi 1945, bahasa ini diresmikan sebagai bahasa nasional dan berperan penting sebagai lingua franca. Bahasa Indonesia memiliki dua kedudukan, sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Masing-masing memiliki fungsi untuk memperkuat identitas, komunikasi antar wilayah, serta pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya sebagai tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36. Baiklah, saya lanjut di pertemuan yang kedua, sikap berbahasa Indonesia. Sikap berbahasa adalah pandangan atau perasaan seseorang terhadap bahasa tersebut. Sikap ini biasa berbentuk kesetiaan terhadap kebanggaan dan kesadaran terhadap norma bahasa. Komponen sikap bahasa meliputi aspek kognitif atau pengetahuan, efektif atau perasaan, dan konektif perilaku. Jenis sikap bahasa terdiri dari sikap kebahasaan seperti penggunaan EYD dan bahasa baku, dan sikap non-kebahasaan seperti pengaruh politik atau sosial terhadap penggunaan bahasa. Saya lanjut di pertemuan selanjutnya, yaitu teks dalam kehidupan akademik. Dalam kehidupan akademik, teks terbagi menjadi 3 bentuk utama, yaitu prosa, puisi, dan drama. Prosa terdiri atas prosa fiksi dan non-fiksi. Prosa non-fiksi termasuk karya tulis ilmiah seperti makalah, laporan penelitian, skripsi, artikel jurnal, dan buku ilmiah. Berperan penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Teks akademik disusun dengan mode ilmiah dan bertujuan menjawab persoalan berdasarkan kajian pustaka atau penelitian. Di pertemuan berikutnya, yaitu menjelajahi dunia pustaka digital. Penggunaan referensi digital sangat penting dalam menulis karya ilmiah. Salah satu contohnya adalah penulisan latar belakang menggunakan kutipan dan jurnal-jurnal yang dikutip melalui aplikasi seperti Mendeley. Penulisan ini mencakup pendapat dari berbagai sumber dan dirujuk sesuai standar penulisan daftar pustaka. Misalnya, style yang meningkatkan kredibilitas dan tulisan ilmiah. Di pertemuan berikutnya membahas tentang teori presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah adalah keterampilan menyampaikan gagasan atau hasil penelitian secara lisan di hadapan audiens. Presentasi yang baik melibatkan 3 komponen utama, yaitu komunikator, media, dan audiens. Presentasi dianggap berhasil jika audiens memahami pesan, bahkan dapat mengubah sikap atau perilaku mereka. Keberhasilan presentasi dipengaruhi oleh kejelasan pesan dan pemilihan media yang tepat. Lanjut di pertemuan berikutnya, yaitu mendesain proposal kegiatan. Proposal kegiatan disusun secara sistematis dan mencakup beberapa bagian: judul, daftar isi, pendahuluan potensi pasar, gambaran umum usaha, analisis komponen dan lingkungan, metode pelaksanaan, cara produksi dan pemasaran, rincian biaya serta jadwal kegiatan, dan daftar pustaka. Judul harus terbaru dan tidak boleh menggunakan singkatan yang tidak baku. Format penulisan pustaka mengikuti standar seperti apa? Lanjut, pertemuan berikutnya, melaporkan dan mempresentasikan hasil penelitian. Penelitian adalah proses sistematis untuk menjawab suatu permasalahan dengan metode ilmiah. Metode ilmiah meliputi langkah rasional, empiris, sistematis, valid, dan reliable.
Penelitian yang baik harus memiliki manfaat, kebaruan, tema aktual, menggunakan prosedur yang sah, menyajikan data deskriptif atau visual, bersifat orisinal dan dapat dipublikasikan. Laporan hasil penelitian ditulis sesuai sistematika dan dipresentasikan agar hasilnya diketahui serta diterapkan oleh masyarakat akademik. Demikian pemaparan tugas dari saya. Saya menyadari bahwa masih ada kekurangan, itu saya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih kepada Bapak Dr. Nermansyah, SPD MPD atas perhatiannya, dan semoga tugas ini dapat memberikan nilai tambah dalam proses pembelajaran. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Bye bye.